Oke ya, selamat datang lagi. Ini part ketiga dari pertemuan ke-10 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di video ini kita mencoba membahas apa sih keuntungan dan kerugiannya dengan akan digantikannya Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang atau Omnibus Law ini ya. Ini adalah Ini adalah beberapa hal yang banyak diprotes oleh karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai dari isi rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Gitu ya. Tentang upah minimum. Di Undang-Undang Tenaga Kerja, upah minimum itu menggunakan UMK ya, atau upah minimum provinsi atau kota. Sedangkan di Omnibus Law itu menggunakan UMP atau provinsi ya. Terus untuk waktu kerja di Undang-Undang Tenaga Kerja itu tadi kita udah bahas ya, 6 hari kerja 7 jam atau 5 hari kerja untuk 8 jam per hari per minggu. Nah, kalau Omnibus Law nanti hanya mengatur 61. Tapi kalau di tenaga kerja kan ada 61 atau 52 gitu ya. Kalau nanti di Omnibus Law nggak ada lagi 52, jadi liburnya cuma seminggu. Ya, terus di hak pekerja dalam PHK. Kalau Undang-Undang Tenaga Kerja kan dibagi dua ya. Kalau PHK untuk karyawan tetap itu dapat pesangon, dapat uang penghargaan masa kerja yang udah ada standarnya ya, terus tambah penggantian hak. Kalau untuk karyawan kontraknya tergantung kebijakan ke perusahaan ya, bisa ada penggantian hak juga. Nah, kalau di Omnibus Law ada uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Jadi salah satu. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja itu ada 3 poin. Kalau di Undang-Undang Omnibus Law hanya 1 kemungkinan karena dan atau itu artinya bisa 2, bisa hanya 1. Bonus atau penghargaan lainnya. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja memang tidak diatur ya. Karena bonus itu tergantung diserahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaannya. Bonus itu ada yang dibilang gaji ke-14, ada yang di hotel dikategorikan sebagai insentif ya. Kalau penghargaan tuh di beberapa perusahaan ada penghargaan reward untuk kinerjanya diberikan tersendiri. Misalnya kalau di hotel karyawan of the month tuh ya, penghargaan tersendiri. Kalau di Omnibus Law disesuaikan dengan masa kerja kayak yang seperti yang diatur hak pekerja dalam PHK di Undang-Undang 13. Terus pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan. Di Omnibus Law malah tidak diatur sama sekali. Kalau tadi di Undang-Undang Tenaga Kerja kan boleh ya, orang yang tidak bekerja karena berhalangan, misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya, tidak dipotong gajinya kalau di Undang-Undang 13. Oke, pembahasannya untuk UMP. Pemerintah telah menyerahkan draft rancangan undang-undang ini ya ke DPR. Namun rancangan salah satunya mengatur soal tenaga kerja memiliki sejumlah perbedaan. Upah minimum akan menggunakan standarnya UMP. Padahal sebelumnya dengan Undang-Undang 13 diatur UMK. Ini contohnya aja nih. Kalau Undang-Undang Omnibus Law nanti gajinya di Jakarta itu ditetapkan misalnya 4,2. Ya, kalau UMK-nya berdasarkan Undang-Undang 13 tidak ada menggunakan UMP seperti Undang-Undang Omnibus Law. Namun beberapa daerah lain ada dipakai UMK. Misalnya contohnya UMK Tangsel segini, UMP Tangsel segini gitu ya. Misalnya UMK nih.
UMK Undang-Undang 13 4,168. Tapi kalau nanti pakai UMP untuk Tangsel, contoh ini 4,1. Jadi ada selisih di 68 di mana lebih besar UMK atau lebih besar yang digunakan Undang-Undang 13. Dampaknya pasal ini sangat berbahaya karena menghilangkan upah minimum kabupaten atau upah minimum sektoral yang biasanya lebih besar ya daripada yang provinsi. Contoh lagi, Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP-nya 2020 sebesar 1,8. UMK disetujui. Kalau UMP itu kan global, kalau UMK tergantung nih, misalnya di Kabupaten Kerawang gaji pokoknya 4,5, Bekasi 4,5 sekian, Bekasi ini kota, Kabupaten Kerawang, kota sama kabupaten aja beda. Tuh ya. Kalau pakai UMK, tapi nanti kalau udah UMP, seluruh Kerawang, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Bandung, semua ngikutin ini nih, UMP, karena provinsi. Gajinya cuma 1,8 kalau ngikutin yang standar sekarang ya. Bayangin, gaji para karyawan nanti akan ngikutin UMP kalau Omnibus Law turun semua, gitu ya. Oke, gaji atau bonus. Omnibus Law memberikan bonus atau penghargaan lain bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya. Bonus tertinggi senilai 5 kali upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 20 tahun. Kalau di Undang-Undang 13 memang bonus diserahkan ke kebijakan perusahaan. Ini kalau misalnya tidak mengurangi yang Undang-Undang 13 tentang pesangon, menguntungkan nih kalau ditambah dengan pasal yang baru di Omnibus Law. Karena tadinya bonus kan ya suka-suka perusahaan, sekarang diatur nih ya. Oke, tapi nunggu 12 tahun dulu baru dapat bonus. Kalau 5 tahun baru kerja tapi prestasinya luar biasa, tetap tidak kebagian bonus gitu ya. Pemerintah berencana memperpanjang waktu lembur menjadi maksimum 4 jam, tadinya 3 jam ya per hari. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan tuh 3 jam ya, tambah 1 jam. Asal nggak apa-apa sih, asal lemburnya juga diadakan dan tarifnya lebih tinggi. Nggak masalah mungkin ya, tapi ingat fisik orang ada batasnya. Nih bonusnya kayak gini ya. Oke, bonus akan diberikan 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja nanti diberlakukan. Ketentuan penerimaan bonus hanya berlaku untuk perusahaan menengah dan besar yang sudah punya banyak tenaga kerja, tapi tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Gaji di Undang-Undang Cipta atau Omnibus Law, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Yang susah ini, kalau satuan waktu berarti per hari. Kalau satuan hasil berarti kayak pabrik. Bisa menghasilkan 30 misalnya jahitan misalnya di pabrik tekstil baru dapat gaji. Kalau Undang-Undang Tenaga Kerja ya enggak, ada gaji pokok, ada tunjangan, ada transport makan, terus istilahnya terakhirnya adalah take home pay ya, total gaji pokok, total gaji semuanya. Dampaknya upah ditetapkan berdasarkan satuan hari waktu, berpotensi menjadi dasar perhitungan upah per jam. Jadi akhirnya karyawan tetap pun juga kalau dengan Undang-Undang Omnibus Law ditetapkan yang pasal ini, akhirnya tidak ada status karyawan tetap. Orang gajiannya semuanya harian nih atau satuan waktu dihitung per jam. Mundur ya, ini mundur banget gitu ya. Kita udah bagus, malah justru sebenarnya di zaman Undang-Undang 13 tuh karyawan kontrak diprotes, outsourcing diprotes karena tidak menguntungkan karyawan. Ini malah mundur, karyawan malah digaji berdasarkan satuan waktu. Ya mendingan freelance. Contohnya misalnya model 3 jam memperagakan produk orang, bayarnya per 3 jam. Lebih dari itu ada tarif tertentu, misalnya seperti itu ya. Yang berhalang tak ada lagi ya, sedangkan Undang-Undang 13 tetap membayar upah pekerja yang sakit selama
antara 25 sampai 100% tadi ya, sampai setahun. Terus atau melahirkan, meninggal itu tidak dipotong. PHK, Undang-Undang 13 kan menentukan PHK berhak memperoleh uang pesangon. Di Undang-Undang Omnibus Law dihapus semuanya. Diganti dengan istilah jaminan kehilangan kerja yang akan dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja. Nggak tahu tarifnya bagaimana. Dan ingat, BPJS Tenaga Kerja itu dicicil atau dibayar preminya oleh perusahaan yang ada ketentuannya berapa persen dari gaji. Ya, jadi kemungkinan nggak terlalu besar seperti kalau diatur di Undang-Undang 13. Oke. Jaminan kehilangan pekerjaan itu fasilitas penempatannya katanya mau dikasih pelatihan dan sertifikasi, sebenarnya udah diatur dalam undang-undang. Dikasih uang tunai sudah diatur oleh undang-undang, walaupun berbeda, lebih besar di Undang-Undang 13. Fasilitas penempatannya belum diatur dalam Undang-Undang 13, tapi nggak tahu nih mekanismenya dengan melalui Undang-Undang Omnibus Law bagaimana, belum ada kejelasan. Ini PHK yang ditetapkan oleh Undang-Undang 13 dihapus sama sekali oleh Omnibus Law. Kemudian ini PHK hampir sama dengan tenaga kerja, yaitu ditambah dengan pilot. Ini bahayanya adalah pengusaha bisa melakukan PHK karena alasan melakukan efisiensi, segampang itu ya. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja kan harus konsultasi dulu, persetujuan dulu dari Departemen Tenaga Kerja. Oke, PKWT dihapus oleh Omnibus Law karena yaitu tadi semuanya adalah jadi upah harian. Oke ya. Dampaknya adalah outsourcing yang sekarang diprotes bisa dilakukan bebas di semua jenis pekerjaan. Waktu libur disebutkan dalam pasal 79 undang-undang itu kan ada maksimumnya segala macam ya. Kalau di undang-undang Omnibus Law juga ada mengatur sama lah ini kira-kira ya. Oke ya, jadi itu kira-kira perbandingan antara Omnibus Law sama Undang-Undang Tenaga Kerja yang 13 yang sekarang. Kita nggak tahu kapan ini disahkan, tapi untuk Anda yang generasi berikutnya untuk masuk ke lapangan pekerjaan paling tidak harus tahu isi dari Undang-Undang Omnibus Law. Ini mungkin bisa diunduh ya, ini udah ada rancangan undang-undangnya untuk Cipta Kerja atau Omnibus Law. Silahkan dibaca satu persatu lebih detail supaya Anda bisa mengantisipasi diri Anda nanti kalau misalnya terjun sebagai karyawan atau menjadi pelaku usaha. Dari sisi masing-masing harus bagaimana memperlakukan pihak yang satu, mau memperlakukan diri sendiri ya, untuk persiapan terjun sebagai pelaku usaha maupun sebagai karyawan. Oke, mudah-mudahan bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti kita adakan diskusi. Saya minta kalian memberikan pendapat apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law lebih menguntungkan daripada Undang-Undang 13 yang berlaku saat ini, atau bagaimana. Semua jawaban harus ada alasan atau analisanya. Oke ya, sekian untuk pertemuan ke-10 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pegangan buat kalian sebagai calon-calon pekerja di masa depan. Terima kasih, salam.